Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Ya, gimana? Waalaikumsalam, Pak. Sudah puas liburnya ya, karena Lebaran, minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin ya. Oke, udah siap sekolah lagi? Oke ya, kita mulai aja. Coba dibuka dong, udah biar. Oke ya. Kita udah masuk minggu ke 10, udah sekarang ya 10 itu sama dengan minggu ke-9, tinggal 3-4 kali pertemuan ya. Oke ya, minal aidin wal faizin ya. Gimana pada lebaran di mana, di kampung atau udah di Bandung? Oke. Ada yang sudah ikut hybrid belum? Belum ya? Oke ya, kita mulai saja. Yang pertama saya akan presentasikan dikit ini ya. Ini sudah mulai kita masuk ke, bentar ya, saya udah kelihatan ini presentasinya. Sudah, Pak. Tulisan goal setting ya. Udah ya? Sudah. Oke ya, sambil pelan-pelan ya. Warming up lah setelah kekenyangan lebaran ya. Banyak kue ya. Kolesterol naik ya. Kita pemanasan. Ini kuliah pertama karena mulai hari ini baru kita mulai perkuliahan ya. Jadi dalam kewirausahaan ini saya ingin menjelaskan, saya mengajarkan teori ya. Macam-macam lah teori yang kita ada kuisnya, kan ada penilaian juga ya. Tapi juga ada aplikasinya ya. Aplikasinya seperti apa? Anda membuat bisnis plan, Anda berdiskusi ya, dan sebagainya ya. Anda membuat nanti presentasi ya. Goal setting ini harusnya saya berikan di awal, tapi nggak apa-apa ya. Supaya Anda juga paham. Jadi tidak hanya aplikasinya, tapi teori, atau tidak hanya teori, tapi ada aplikasinya. Itu pentingnya di kewirausahaan. Oke ya. Nah, apa sih yang disebut goal setting ya? Goal itu apa? Goal itu kalau sepak bola itu ya masuk gitu ya. Jadi artinya kita harus goal setting. Jadi kita harus men-set tujuan kita ya. Maka apa sih yang disebut goal setting adalah sebagai aktivitas menentukan tujuan, satu tujuan yang dibarengi dengan strategi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan ya. Jadi goal setting adalah menentukan tujuan, strategi ya, dengan strategi untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya apa? Ya kalau Anda berbisnis sesuatu ya tujuanmu adalah laku ya. Laku dan sebagainya ya. Oke. Yang kedua adalah, nanti video habis ini saya tayangin. Nah, Anda mesti pernah mendengar namanya SMART ya. Apa itu goal setting? Adalah tadi ya menentukan tujuan dengan strategi. Nah, goal setting itu kalau belajar itu gunakanlah sesuatu yang mudah dihafal. Nah, di dalam kita mendefinisikan suatu goal setting itu ingat itu SMART. Seorang SMART itu cerdas ya, pintar gitu ya. Ya gitu ya. Maka ingat SMART, SMART ya. Apa itu SMART? Itu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timely. Nah, nanti apa masing-masing itu ya? Ya.
Nanti perhatikan masing-masing ini, nanti karena Anda harus ngisi kuis habis ini ya. Dari apa yang saya sampaikan ini, nanti Anda harus mengisi kuis. Untuk mengetes kamu, memperhatikan nggak dengan apa yang saya ajarkan gitu ya. Apa itu goal setting? Prinsipnya apa? SMART ya. Spesifik, measurable, achievable, ya, realistik dan timely ya. Oke. Nah, apa yang disebut namanya SMART tadi ya. Oh, spesifik. Spesifik dalam hal apa ya? Sasaran tujuan Anda harus spesifik. Spesifik itu apa sih? Spesifik itu apa ya? Jelas, terukur dan sebagainya. Measurable ya. Harus terukur gitu. Nanti saya jelasin satu-satu. Attainable ya. Attain itu apa? Capek. Jadi harus bisa dicapai ya. Ya. Kemudian relevan, tujuan dengan arah. Jadi misalnya tujuannya apa, kita harus mengarah ke sana. Jangan kita mau jualan, misalnya kemarin membuat alat-alat pembersih, ya. Tujuannya membuat alat-alat pembersih. Ini yang digarap malah misalnya kosmetik dan sebagainya. Yang berikutnya adalah time bond atau timely ya, time bond. Jadi ada apa ya, ikatan waktu gitu ya. Jadi ingat SMART, SMART ya. Spesifik, measurable, attainable, relevan dan time bond ya atau timely ya. Oke, apa sih yang disebut spesifik? Yang disebut spesifik adalah di dalam kita mengartikan spesifik itu, kalimat tujuan harus bisa menjawab kelima pertanyaan ini. Perhatikan di sini. Apa yang Anda ingin capai? Ya? Harus jelas ya. Saya pengen menjual produk ini ya. Kenapa tujuan penting ya? Itu Anda diajarkan membuat bisnis plan itu. Siapa yang terlibat dalam tujuan ini ya? Anda di sana ada namanya partner ya. Siapa di sana? Di mana lokasinya? Jualannya ada di mana? Di Telyu, di Bandung, Jawa Barat, seluruh Indonesia. Harus spesifik gitu. Produk ini misalnya hanya untuk area Jabar. Kalau area Jawa Barat berarti mesti kemasannya itu mesti akan lokal Jabar misalnya gitu ya. Maka ingat ya, kalau kita di dalam pengertian spesifik itu ingat empat dulu ya. What, why, who, where ya. Where ini ya. What itu apa? Ya, what itu apa? Why kenapa ya? Who siapa saja dan where di mana ya. Ingat. What, why, who, where ya. Itu yang namanya spesifik ya. Contohnya siapa, seperti apa, di mana lokasinya, apa saja sumber daya yang ada atau keterbatasan yang terkait. Semua ini kalau Anda mempelajari yang kemarin saya ajarkan tentang bisnis plan kemarin ya, itu mesti ada semua. Ada 6 section ya, bisnis canvas itu. Ya, ada salah satunya tadi ya. Oke, itu kita bicara baru satu spesifik ya. Berikutnya ini spesifik lagi, ulang. Measurable ya, SMART, SMART. Measurable ya. Tujuan yang terukur harus menjawab berapa lama ya. Jadi gitu loh. Saya menjual ini dengan target 1 bulan, jelas 1 bulan gitu. Ya. Berapa banyaknya? Karena Anda dibuat sebelum membuat target ya. Saya targetnya mingguan ya. 1 minggu saya jualan 20, minggu kedua 30, ke 40 dan sebagainya. Jadi harus terukur gitu ya. Terserah aja selakunya, wah susah itu ya. Jadi tidak terukur ya. Bagaimana saya tahu ketika tercapai. Maka kita harus mengenai, oh ini kalau tercapai itu kalau sudah laku semua gitu ya. Ya. Maka di pengertian sini adalah tujuan harus terukur ya, waktunya, jumlahnya, dan kalau dikatakan tercapai itu harus seperti apa? Kalau saya
mentargetkan 10 laku 10 itu udah tercapai ya. Jangan 10 laku 11 ya nggak mungkin mau barangnya nggak ada 11 gitu ya. Oke ya. Berikutnya adalah achievable. Achievable itu apa? Achieve itu mencapai ya. Tujuan yang dapat dicapai biasanya akan menjawab seperti bagaimana saya bisa mencapai tujuan itu ya. Seberapa realistis tujuan itu gitu ya. Ya. Jadi achievable ya. Ya. Bagaimana saya bisa achieve, jadi harus tercapai ya. Tapi jangan membuat apa ya target yang muluk-muluk gitu ya, tapi nggak kecapai, percuma gitu ya. Oke, kita udah bicara S, kemudian M, measurable, achievable, yang kemudian berikutnya adalah relevan ya. Tujuan yang relevan dapat menjawab ya untuk pertanyaan apakah ini tampak bermanfaat ya. Kalau iya berarti bermanfaat. Apakah ini waktu yang tepat? Misalnya tadi yang saya bilang, jualan es di musim hujan, apakah tepat ya? Mungkin laku, tapi mungkin tidak sama dengan kalau saya menjual es kalau musimnya panas atau terik matahari. Gitu. Apakah cocok dengan upaya kebutuhan kita yang lain ya? Apakah saya orang tepat untuk mencapai tujuan itu ya? Apakah kelompokmu itu kelompok yang bisa mencapai itu ya, apakah berlaku dan sebagainya. Artinya relevan itu terkait dengan yang lainnya ya, nyambung gitu. Kita udah bicara S, M, A, R, T. Nah sekarang T berikutnya ya. Sebetulnya ini udah kamu aplikasikan di dalam Anda membuat bisnis plan gitu ya. Karena kita diajarkan 6 step tadi ya. Yang berikutnya adalah time bound atau timely ya. Jadi tujuan yang terikat waktu biasanya akan menjawab pertanyaan ini kapan ya. Jadi time bound. Jadi kalau Anda misalnya sekolah ya, itu yang sekolah. Sekarang Anda sekolah S1 ya. Anda itu harus jelas. Targetkan Anda harus lulus 4 tahun, spesifik 4 tahun ya. Gitu ya. Ini terbatas gitu ya. Dengan Anda mempunyai tujuan 4 tahun, Anda akan membuat suatu skenario perhitungan saya semester 1 itu harus ngambil sekian dan sebagainya ya. Saya targetkan dalam 4 tahun saya harus mendapat IP 3,8. Nah itu kan gitu. Berarti di semester 1 saya harus dapat IP 4, besoknya 3,9 ya. Kemudian 3,6 mungkin turun, naik lagi harus dikejar di semester berikutnya keempat dan sebagainya. Jangan sekolah itu hanya yang penting lulus, waduh berat itu ya. Anda mentargetkan yang penting lulus, malah nggak bisa lulus gitu. Tapi kalau Anda mentargetkan yang realistik ya, yang realistik apa? Kalau anak S1 lulus dengan IPK 3,9 itu realistik ya. Ya. Karena apa? IPK itu dibatasnya 4 ya. Kalau Anda mentargetkan 4 itu lebih bagus ya. Tapi kalau nggak ngejar ya 3,8, banyak loh nih kelas-kelas ini yang 3,8 itu ya. Walaupun ada juga yang di bawah 3 ya. Tapi kalau di atas 3 itu hampir 60-70% ya. Apa yang bisa saya lakukan dalam 6 bulan dari sekarang. Jadi kita harus punya, ada berbatas waktu. Apa yang bisa lakukan dalam 6 minggu dari sekarang. Ya. Apa yang bisa saya lakukan hari ini dan sebagainya. Jadi hari ini 6 bulan, 6 minggu itu namanya timely atau time bound. Jadi berbatas, berbunyi angkanya itu ya. Ya. Jadi bukan, maka akan ada beda namanya waktu dan waktu dan saya akan pokoknya selesai dalam beberapa tahun berikutnya. Nggak tahu dalam beberapa tahun tuh nggak jelas, harus spesifik gitu ya, berbatas waktu ya. Oke, saya udah menjelaskan apa tadi? SMART, spesifik ya, measurable, achievable, A-nya, relevan, yang terakhir adalah time bound atau timely ya.
Ya, gampang gitu ya. Kalau makanya belajar itu gunakan singkatan-singkatan supaya Anda mudah menghafal. Supaya memori otak kita itu juga irit gitu ya. Jangan perkata yang dianukan, buatlah kalimat sendiri ya. Karena itu saya akan membantu Anda pada saat nanti kamu TA gitu. TA itu kalau membaca ya berat gitu. Kalau kita mengerti bisa menjelaskan dengan poin-poin saja. Ya. Maka nanti saya ajarin yang namanya PowerPoint ya. Oke ya. Nah, kalau saya contohkan ya, kalau Anda yang namanya goal setting seorang mahasiswa yang smart itu seperti apa? Ini contoh ini, saya karang-karang sendiri ya. Kalau Anda seorang mahasiswa mengaplikasikan spesifik itu apa ya? Tujuan jelas dan detail ya, bukan hanya IP tinggi ya. Saya pengen lulus dengan IP tinggi, nggak spesifik itu ya. Yang dikatakan spesifik adalah saya harus tamat dengan IPK 3,8. Spesifik ya. Beda ya, IP tinggi dengan 3,8. IP tinggi itu relatif. Orang ada yang bilang anak-anak yang sedang-sedang itu, wah saya 3 aja sudah dibilang tinggi ya. Tapi tidak untuk anak-anak yang rajin, brilian, itu ekspektasinya 4 gitu. Yang namanya tinggi itu 4 gitu. Ya, saya punya wali itu, yang penting lulus. Aduh berat kamu udah begitu itu ya. Oke ya, yang berikutnya adalah miserable. Bagaimana seorang mahasiswa dikatakan miserable ya? Harus terukur ya, per semester per mata kuliah berapa lama ya. Maka Anda harus mengukur. Tiap semester IPK itu harus 3,8. Setiap mata kuliah nilainya A gitu. Kalau Anda mau 3,8 tidak lepas dari A semua itu. Kadang melesetnya AB ya. Kalau enggak kamu nggak dapat 3,8. Maka harus terukur ya. Kejar terus sampai gimana dapat A setiap semester, ya itu belajar. Mengikuti perkuliahan, mengikuti tugas ya, ikuti kelompok kerja dan sebagainya ya. Bukan kelompok yang numpang gitu ya. Ya. Oke, kemudian berikutnya adalah SMA, attainable ya. Kemudian yang bisa katakan attainable, jangan buat target lulus 2 tahun dengan IPK 4, ya enggak mungkin gitu ya. Enggak akan Anda bisa mengejar lulus 2 tahun ya, di S1 itu ya. Karena apa? Ya memang perkuliahan itu didesain untuk 4 tahun ya. Tapi kalau Anda kurang dari 4 tahun, bisa ya. Buat lulus IPK dalam 3,5 tahun dengan IPK sekian. Kalau 3,5 tahun bisa, tapi kalau untuk di IFIK katanya susah ya. Karena di IFIK itu banyak sekali mata kuliah yang berjenjang ya. Kalau di manajemen banyak yang 3,5 tahun ya. Yang berikutnya adalah realistik ya. Waktu kuliah S1 3,5 sampai 4 tahun ya. Jadi realistik aja lah. Jangan bilang saya lulus 2 tahun nggak realistik gitu. Terus saya lulus 8 tahun. Wah ya itu bukan realistik lagi ya. Yang ngapain sekolah 8 tahun gitu. Ngabis-ngabisin duit, kasihan orang tuamu gitu. Maka yang realistik adalah saya harus lulus dalam waktu 4 tahun. 4 tahun itu apa? Itu dikatakan lulus tepat waktu ya. Kamu lewat dari 4 tahun ya dibilang tidak tepat waktu ya. Yang berikutnya, timeline. Biasanya ada kalender wisuda. Kapan wisudanya ya? Maka pasang di sana ya. Jadi kalau kamu masuk sekolah itu, S1 itu udah ada waktunya. Anda masuk di bulan Agustus atau Juli, maka pasang wisudamu itu tahun keempat setelah masuk itu bulan apa? Misalnya biasanya kita melakukan wisuda itu di bulan ada Maret, ada Agustus, ada September 3 kali ya. Pasang di sana itu. Kalau Anda udah bercita-cita lulus tahun sekian ya, spesifik bulannya ya udah pasang di situ. Cita-citakan panteng di situ terus. Karena dengan Anda mempunyai tujuan itu Anda akan menyusun skema pembelajaranmu.
nggak ada yang tertinggal di semester ya. Aduh Pak, saya nggak bisa TA hari ini Pak karena merancang saya 3 saya gagal, saya mengulang. Ya udah ya, berarti Anda meleset itu, tujuanmu tidak tercapai. Goal setting itu untuk mencapai tujuan, membuat strategi dan sebagainya ya. Nah itulah. Apakah ini contohnya kalau Anda sebagai mahasiswa? Tapi ini berlaku juga untuk di dalam Anda membuat bisnis nanti. Salah satunya adalah pada saat Anda membuat bisnis plan. Ya, mungkin sudah saya ajarkan di tempat lain ya. Oke, berikutnya adalah goal setting dalam bisnis. Kalau tadi saya berikan contoh goal setting sebagai mahasiswa ya. Kalau di dalam bisnis apa? Pengusaha sukses memetakan tujuan mereka untuk mencapainya. Mereka mengembangkan peta mencapai tujuan. Jadi ada jelas gitu ya. Maka terukur tahunnya, kapan dan sebagainya. Sepanjang perjalanan carilah saran-saran dari rekan-rekan Anda, mantan mitra dan sebagainya. Itu cerita orang-orang yang dulu ya. Orang-orang yang sukses ya. Oke. Berikutnya adalah tiap goal setting dalam bisnis menurut Nadiem Makarim ya. Nadiem Makarim ini siapa? Halo? Mas Nadiem itu siapa? Ya. Sebelumnya itu seorang pendiri Gojek ya. Dia nggak kebayang ya kita itu kalau naik sekarang pesan mobil dengan Gojek itu ya. Pesan Grab dengan Gojek ya, dengan aplikasi ya. Dulu kalau kita naik mobil, sewa mobil ya naik taksi ya. Kalau kita mau Gojek datang ke pangkalan ya, atau telepon. Sekarang enggak, dengan aplikasi. Itu ciptaan siapa? Pak Nadiem Makarim. Maka nanti saya kasih ya, ini video dia ya, Pak Nadiem itu ya. Oke ya. Jadi begini, itu nanti ada juga di video. Kalau semua target harus bisa diukur dengan angka-angka atau data-data kuantitatif. Gitu ya. Ya tadi yang diukur itu apa? Lulus 4 tahun ya. Ya. Jualan 5 per minggu 15 ya. Jualan per minggu 100 gitu. Jadi ada angkanya itu bunyi gitu ya. Kedua, kalau kita buka satu toko atau restoran, kita harus pastikan target kita tercapai atau tidak tercapai. Tidak boleh abu-abu ya. Kalau saya 4 tahun itu tercapai enggak? Oh ternyata lewat jadi 6 tahun itu berarti tidak tercapai ya. Kalau Anda 4 tahun persis itu berarti tercapai. Berarti tujuannya dengan strateginya betul ya. Setting target harus bisa melampaui apa yang kita harapkan ya. Jadi kita harus agresif dan memasang target. Jangan memasang target itu asal gitu ya. Misalnya yang penting lulus ya, itu enggak target menantang gitu ya. Targetnya misalnya IPK-nya itu 3,8, nah itu udah target itu. Yang penting lulus. 2,5 juga lulus ya. Tapi apa puas Anda ke 2,5 itu? Dan sebetulnya untuk anak sekolah itu semua bisa, karena apa? Anda waktunya memang sekolah. Dalam 4 tahun itu kan tidak ada yang kerja-kerja macam-macam ya. Anda disuruh orang tuamu berangkat, sekolahlah di sana. Gunakan waktumu untuk belajar. Bahkan di Bandung udah di kos-kosan, hanya kerjanya gitaran di kos-kosan ya, jerang-jerang mengganggu dan sebagainya. Ya. Waktumu habis ya. Itulah yang menyia-nyiakan yang namanya harapan targetmu yang udah kamu susun. Oke ya, maka saya nggak cerita panjang ya. Saya hanya memberikan sekilas ini loh caranya kita membuat yang namanya goal setting ya. Dan saya udah lihat di beberapa bisnis planmu sudah ada ya. Anda menentukan target per minggu dalam waktu 4 minggu ya. Berapa jumlahnya Anda sudah membuat itu ya. Ini hanya untuk sekilas saja ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin share lah ya, ini Mas Nadiem ya, coba dengerin ya.
Udah muncul belum gambarnya ya? Udah muncul Gojek? Udah. Oke, dengerin ya. Cerdas memulai usaha bersama Gojek Wira Usaha. Halo, nama saya Nadiem Makarim, saya CEO Gojek, dan saya ingin berbicara mengenai kepentingan setting target dalam bangun bisnis UMKM. Nomor satu, secara psikologis sangat membantu kita, memotivasi kita untuk mencapai target itu. Apalagi kalau target itu kita sebarkan kepada keluarga kita, teman-teman kita, dan investor kita. Kalau kita sebarkan dan kita komit terhadap target itu, kemungkinan kita mencapai target itu jauh lebih cepat. Yang kedua, dalam target setting itu sangat penting kita bisa mengukur target. Salah satu contoh target misalnya penjualan. Itu kan gampang, bisa kita ukur. Tapi tidak cukup biasanya hanya satu target saja. Harus ada 2-4 target yang agar kita memastikan perkembangan bisnis kita itu sehat. Saya berikan contoh. Kalau target kita hanya penjualan saja, kita tidak tahu kualitas, misalnya kalau restoran, kualitas makanan dan kepuasan pelanggan terhadap setiap makanan itu. Jadi kita bisa saja mempromokan makanan kita, orang banyak sekali yang masuk datang tapi dia nggak pernah balik lagi. Nah, karena itu harus ada juga target kualitas. Target kualitas itu contohnya selain penjualan adalah kepuasan pelanggan terhadap produk tersebut. Jadi kita tahu kita bisa berkembang tapi memaintain kualitas juga. Alasan ketiga, kalau kita tidak punya target yang kita bisa ukur secara kuantitatif, kita tidak bisa mengukur kesuksesan semua hal-hal yang kita kerjakan. Sebagai suatu entrepreneur, UMKM maupun perusahaan besar sama saja. Kita hanya punya waktu 100%, nggak ada waktu 200%. Dan dari waktu itu kita harus fokus kepada hal-hal yang benar-benar berdampak untuk mencapai target tersebut. Jadi, kalau kita fokus effort kita kepada misalnya menurunkan cost daripada makanan, atau misalnya kita berfokus kepada meningkatkan kualitas rasa dari makanan tersebut, atau kita memastikan harganya pas, kita tidak akan tahu apa kita melakukan hal yang benar kalau tidak ada metrik-metrik yang kita ukur terus. Dan metrik itu harus diukur paling tidak tiap bulan atau tiap minggu. Dan yang terakhir adalah metrik adalah hal yang akan memberikan kita feedback terhadap rasa senang kita atau kepuasan. Kita sebagai manusia harus selalu mencapai milestone berikutnya, target berikutnya, untuk merasa benar-benar berguna di masyarakat kita dan berguna di dalam venture kita atau dalam secara psikologis dan juga secara mental itu sangat penting untuk selalu mempush target yang lebih tinggi lagi. Gak apa-apa kita nggak capai selalu, tapi selalu ada arahan ke depan agar kita terus maju. Cara setting target yang baik, yang pertama, kalau bisa semua target harus bisa diukur dengan angka kuantitatif, itu satu. Kedua, kalau misalnya target kita adalah buka satu toko atau restoran kedua, contoh seperti itu, kita harus pastikan target itu kita capai atau tidak capai. Artinya tidak boleh ada abu-abu di antara. Target itu harus kita bilang, oh kita sudah capai dan pasti, atau kita gagal mencapai target itu. Jadi jangan buat target yang abu-abu, seperti contoh target yang tidak baik. Bikin makanan enak, atau bikin ayam goreng yang enak sekali. Nah, itu target yang nggak jelas, kita nggak bisa mengukur target itu. Misalnya targetnya kita ubah menjadi berapa responden survei pelanggan yang memberikan 5 bintang. Nah, itu hal yang kuantitatif dan bisa diukur. Dan yang ketiga, cara setting target yang baik, harus setting target yang melampaui dari apa yang kita harapkan. Karena kalau kita settingnya 100, pasti kita sampai 70. Kalau kita setting di 200, kita mungkin sampai 150. Jadinya kita harus agresif setting target, sehingga kita termotivasi untuk mencapai itu, dan walaupun tidak tercapai, kita masih mencapai suatu level yang baik untuk bisnis. Saya berharap dengan program Gojek Wira Usaha, semakin banyak UMKM bisa naik kelas. Terima kasih. Oke ya. Itu menarik sekali tadi ya. Menarik sekali dari Mas Nadiem ya. Anda bisa belajar dari dia ya. Jadi seorang bisa membuat suatu terobosan breakthrough ya yang sangat berguna ya. Oke, kembali ke bisnis plan Anda. Ini udah masuk di minggu ke-10 ya. Anda membuat lagi ya nanti
diskusi lagi, masih ada waktu. Diskusinya apa? Checklist sekarang yang ditugaskan kemarin ya, jangan sampai telat itu ya. Anda tugasnya apa, sudah sampai mana ya? Apa sih yang dibuat nanti itu? Bisnis plan jadi yang menarik, eye catching ya, yang Anda akan presentasikan nanti di minggu ke-12, 13, 14 ya. Anda submit bisnis plan itu di minggu ke-12 ya. Ya ini bentar lagi gitu ya. Ya. Oke. Ya, tadi teorinya ada, realisasinya ada ya. Saya kira udah banyak, udah bagus, ada yang masih harus dibeneri ya. Tapi nggak apa-apa, karena Anda proses belajar ya. Yang saya ulangi lagi adalah bekerjalah secara teamwork ya. Ya, get to work ya, stick to it, reach goal ya. Yang berikutnya adalah di dalam bisnis Anda itu Anda harus bekerja, berkolaborasi dengan kawan-kawan, ataupun kalau di dalam bisnis ini kan ada manajernya, ada direkturnya dan sebagainya ya. Ini sama ya. Ada yang kemarin kelompok ini kan ada yang misal, oh kemarin kan masih di MS Word, nah, Anda sekarang tuangkan itu di dalam suatu bentuk bisnis plan yang menarik ya. Oke ya. Dalam beberapa minggu ke depan ini, saya kasih waktu Anda selalu berdiskusi ya. Tapi absen minggu ini, absennya adalah isi kuis ya. Bukan laporan dari ketua kelompoknya untuk diskusi ya. Ini ada 37, padahal murid saya itu sekitar 40 sekian ya. Gak apa-apa ya. Mungkin masih di ya, tapi Anda nggak seabsen satu-satu ya, supaya waktunya juga masih ada untuk diskusi ya. Udah deket lah, minggu ke-10, besok ke-12 udah habis waktunya, tahu-tahu udah habis ya. Tinggal 4 kali pertemuan, 3 kali pertemuan lah ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini ya? Ada pertanyaan? Ya, nggak ada, masih suasana lebaran, masih ngantuk semua ya. Ya, yang pertama, absen Anda ada di kuis minggu ke-10 di sana ya. Ya enggak, itu 5 menit lah ya. Kerjakan sekarang, jangan nanti-nanti ya. Habis itu Anda diskusi ya. Diskusinya apa? Minimal Anda memastikan yang Anda tugaskan kemarin, utamanya ketuanya ya, udah sampai mana ya. Kalau ada yang susah-susah lapor ke saya ya, Pak ini nggak pernah ikut, ini, kan ada yang laporan juga, nggak pernah ini, paling nongol sebentar terus hilang ya, tugasnya diberikan terlambat terus ya, tapi ada juga yang semua bekerja sama, bagus lah, nilainya 10 semua, ada itu, ada yang nilainya 3, 4 ada itu, ya nggak apa-apa, itu nilai secara objektif ya, supaya juga memberikan pelajaran kepada kawan-kawanmu yang bandel-bandel itu ya. Tapi saya yakin ya, dari hasil-hasil yang saya nilai kan cukup lumayan lah ya. Ada yang bagus, ada yang sedang ya, tapi yang on average bagus ya. Oke, ya kalau nggak ada pertanyaan, isi kuis, kemudian silahkan ketua kelompoknya untuk berdiskusi, menyelesaikan tugas ya. Tugas besarnya adalah nggak ada UAS lagi juga nanti ya. Submit proposal yang menarik, bukan yang MS Word ya. Itu ya. Udah itu aja. Enak loh kemudahannya. Nggak ada ya. Oke ya. Kalau nggak ada ya, saya tutup ya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam Bapak, sehat selalu. Waalaikumsalam. Ya silakan ya.